Okay, it's been started to record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, and how are you, everybody? Good morning. Morning, sir. And today we are going to continue our discussion related to verb modification. Ya, bagaimana verb modification it helps our basic understanding to enjoy learning English. Gitu ya. Selain tentu saja belajar itu saya siapkan di sini. If you want to enjoy your study, look at this gitu ya. Saya sudah menyiapkan beberapa share screen. Oke. Nah, ini saya ambil dari kelas saya yang biasa saya lakukan di edisi English. This ya, which way suits you the most? All we learn something. All you do biasanya kalau kita itu belajar sesuatu itu kan kita harus tahu karakter kita ya. Which way suits you the most? Ini misalnya nih ya, Mr. Irul kan dengan pengalaman Mr. Irul nih, kalau ingin enjoy learning English itu dari sini nih gitu ya. Tetapi sekali lagi yang tahu karakter kalian masing-masing, Akil, Astrid, misalnya Intan, Putri ya mungkin. Any of you should know yourself ya. Which way suits you most? Nah, ada beberapa gaya ya, pictures misalnya. Nah, mungkin ada yang suka melihat gambar-gambar dalam konteks pembelajarannya. So you have to see that media to help you to study English. Nah, jadi dari gambar-gambar terserah ya, lihat gambar. Nah, ini yang menarik juga melalui songs. Songs itu juga memberikan pengaruh yang positif. Jadi verb modification itu langkah kecil kita, tetapi sehari-hari itu penting you prepare to connect your English ya. Jadi bagaimana cara menghubungkan kemampuan kalian dalam bahasa Inggris dengan aktivitas yang paling cocok untuk kalian. Okay, stories ya, mungkin ada video and TV, ya. Videos and TV. YouTube misalnya ya, atau TV yang berbahasa Inggris kan banyak tuh ya, melalui aplikasi di HP. Atau mungkin Al Jazeera and many more. Nah, ini yang menarik adalah books. Nah, mungkin ini zaman saya dulu menggunakan buku ya, books, entah itu grammar books atau readings books ataupun beberapa buku-buku yang berbahasa Inggris. Nah, ini digital technology ya, digital technology sangat mendukung kita ya, seperti aplikasi yang ada di HP. So games, nah ini anak-anak sekarang you learn and enjoy to play games. Yang terakhir dia itu banyak ya, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada WA ya terlibat. Nah, gunakan media-media ini untuk mengkoneksikan cara belajar kita yang menurut kalian switch you, cocok di switch ini. Kata switch ya, switch ini artinya adalah cocok ya. So that's it. Nah, kira-kira yang mana nih? Nah, di songs, pictures, stories, social media, dan semua kegiatan-kegiatan ini, kalau saya pribadi, biasanya saya itu memulai dengan, kalau zaman saya dulu pasti adalah books ya. Terus yang kedua ini songs ya, dulu saya itu adalah songs. That's my old periods before. Nah, kalau kalian sekarang, you may start from, look at this, mungkin you can play games, tapi yang ada nilai-nilai pembelajarannya dari games itu kan ada instruksi berbahasa Inggris. So, TV, ya, so you can use that. Nah, ini adalah media-media yang nanti akan membantu kalian. Oke, nah sekarang kita kembali ya, dan kita kembali untuk verb modification hari ini yang akan kita siapkan. Oke, look at this.
I would like to. Okay, can you see? Oh, belum. Astagfirullahaladzim. Belum di share screen ya sama saya. Kalian udah lihat belum? Belum ya, Rea. Oh, I'm so sorry for kenapa nggak ada yang ngingetin. Saya kira tadi ngomong sendiri, ternyata share screen-nya belum saya ini. Oke. Nah, saya mulai dulu. Jadi, nah ini adalah cara belajar kita ya, seperti yang tadi. Can you see now? Jadi which way switch you most? Nah ini yang tadi Pak Irul bilang ya. I'm so sorry. I forgot to share the screen to you. So you just listen while I'm speaking. Actually I share this. Switch. Apa sih cara yang paling nyaman gitu ya? Picture kah atau song kah ya? Stories, videos on TV, books, digital technology atau social media. So which one do you think you enjoy most ya? To study about this. Mana nih yang paling enjoy ya? Artinya yang paling buat kamu nyaman, silakan gunakan ya. Intinya seperti itu. Oke. Now kita akan play this gitu ya. Can you see this? Bisa melihat ini? Halo? Oke, thank you. Nah, jadi di sini Oke. Nah, di sini mudah-mudahan kalian bisa melihat ya. Nah, look, saya akan mencoba mengorat-orat. Jadi kita kemarin posisinya sudah di sini ya. Top 1 ya, atau simple present. Nah, saya tidak akan talk one by one, tetapi inilah semua verb modifikasi yang dalam konteks ini adalah action verb atau active. Oke, remember, jadi pola verb modifikasi yang kita kenal itu ragamnya banyak. Tetapi kita harus punya cara cerdas untuk melihat satu pola itu dalam satu screen gitu ya. Nah seperti ini. Jadi kita akan punya kemampuan belajar melihat bentuk present, melihat bentuk past form, melihat bentuk future dalam satu screen. Nah ini sudah tinggal kalian luruskan. Misalnya nanti kalian diminta, ini ada kata kerja ya. Mr. Ilo di sini ada kata kerja. Oke, sebentar ya. Coba saya kecil biar kalian bisa melihat. Oke. Nah, kata kerja kita punya 3 nih ya. Nah, kita akan memasangkan di sini so you can see this. Misalnya subjeknya terserah kalian gitu ya. Up to you. Misalnya Mr. Irul ingin misalnya di sini dulu, misalkan kita mencoba untuk ke simple present dulu menggunakan ya ini ya, go, sleep and study. Nah, coba misalkan Akil buatkan Mr. Irul contoh dengan menggunakan salah satu ini, boleh pilih go, boleh sleep, boleh study dalam konteks sekarang ya dan sederhana. Oke, bisa menggunakan subjek I, you, ya, we, and they, ya, boleh. Atau menggunakan subjek he, she, and it. Nah, monggo, coba Mbak Akil. Bentar Pak, buka catatan dulu Pak. Bisa melihat sambil melihat screen-nya saya. Itu kan ada contohnya nih, misalnya pakai yang I. Tinggal pakai ini, go, sleep, and study. Bisa melihat screen share saya? Bisa. Ya, tidak usah ngeliat dulu, nggak apa-apa, karena di share screen itu sudah tinggal masukkan saja. Misalnya menggunakan apa nih? Menggunakan I, maka I sleep. Udah selesai, nggak apa-apa. I sleep every day, misalnya. Oke, jadi cukup I sleep every day. Kalau you study every day. Okay, good. We go to school every day. They
they study every day. Selesai kan? Jadi lihat ini saja. Jadi sekali lagi saya ulang ya. I sleep every day, you study every day, we go to school every day, they sleep every day. Nah, ini sudah mewakili. Misalkan menggunakan he, nah yang sebelah kiri, yang menggunakan sebelah kiri ini jangan lupa harus ada penambahan s-nya ya. He, maka he goes to school every day. Nah, maka nanti yang ada penambahan ya di sini, yang ada es ini, yang penambahan ada es ini, saya luruskan ya. Ini nanti, nanti ke sini ya, ke bawah ini ya, yang ada penambahan he, she, it atau ses, maka menjadi kalau tadi I go to school every day tidak ada goes-nya, tetapi go biasa. And if you use he, so you can use he goes to school every day, she goes, nah, kalau sleep berarti she sleeps every day, and it doesn't ya, karena kalau it kan benda ya, masa dia kalau it sleeps ya, mungkin kalau dikoneksikan dengan binatang juga tidur setiap hari kan, maka it sleeps every day. Jadi yang sebelah kiri yang he, it ditambah dengan s, yang sebelah kanan I, you, we, they tidak perlu. Dari sini, do you understand? Iya Pak, paham. Oke, kita mulai dari sebentar. Saya cek dulu siapa yang sudah bergabung. Oke. Alright, so di sini ada Agustinus Alfredo ya. Thank you for joining. Ada Salsabila Nur ya. Good morning. Ada Rian Rizky, dan mudah-mudahan semakin banyak nanti manfaat dari Hall of Wisdom ya. Karena memang saya men-share ini ke kelas-kelas yang lain sebagai fondasi untuk belajar bahasa Inggris. Oke, coba dimulai dari Widya Fitri ya. Oke, sebentar. Saya akan hold on minutes biar kita fokus. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita pakai 3 dulu, go, sleep, and study. We gonna start from Pramuditya deh. Ayo, Mbak Putri ya. Would you try please? Pramuditya Putri? Can you hear me? Iya, Mister. Ya, silakan dicoba. Subjeknya boleh kamu rubah menggunakan apapun. Misalkan he kamu rubah my brother boleh ya. Atau mungkin she-nya kamu berubah my mother, atau Sinta, Bella ya, nama orang boleh. Monggo. Bisa lihat share screen saya? Bisa. Oke. Nah, jadi kita masih di simple present aja. Jadi saya drill di situ dulu. Berarti he, she, it nanti ada penambahan ya. Kalau misalkan go menjadi goes, sleeps. Kalau negatif, kamu boleh buat negatif, maka nanti menggunakan doesn't ya, yang he, she, it itu. Sedangkan yang I, you, we, they itu menggunakan don't. Kata kerjanya 3 itu boleh dipilih. Silakan. Silakan Putri. Salah nggak apa-apa kok. You can try. Masih bingung, Mister. Tapi lihat share screen saya nggak? Lihat ya. Iya, lihat. Nah, ini maksudnya begini. Oke, saya akan hapus dulu ya. Jadi ini kan sebenarnya hari ini adalah kelemahan dasar kita ya dalam konteks belajar bahasa Inggris. Nah, makanya ini tense ini kalau kita belajar belajar present itu ada berapa jenis di sini? Kalau kita lihat di apa namanya, di lurusnya ini berarti ada berapa ini? Sampai ke kanan ya. Nah, berarti ada 1 ya. Ada 2, ada 3, ada 4. Ada berapa jenis present? Putri? 4. Ada 4. Oke. Nah, sekarang kita yang ke jenis 1 dulu. Nah, dengan jenis 1 apa ciri-cirinya? Yaitu ke simple present kan namanya. Nah, jenis 1 dulu
Nah, ini polanya kalau di simple present itu apa ya? Polanya itu adalah ada do, does kalau negatif, kalau misalnya positif cukup menggunakan verb 1. Nah, verbnya di mana contohnya? Nah, ini verbnya yang contoh ini Mr. Irul sudah kasih, yaitu ada go, sleep, and study. Nah, ini nanti yang akan kita modifikasi ya, makanya namanya verb modification. Nah, kita masih ke nomor 1 dulu. Nah, subjeknya kan ada dua jenis ya, subjek dalam konteks verb modification. Jenis yang kanan itu I, ya, you, we, and they, ya. Nah, sebelah kiri saya kasih warna beda deh ya. He, she, it. Nah, kamu terserah nih pakai subjek yang mana. Mau pakai he, she, it terserah. Tetapi polanya nanti menggunakan yang nomor 1 yang saya lingkari itu. Misalnya, saya diminta untuk contoh, ayo misalkan Mr. Irul buat kalimat, misalkan, maka saya terserah mau pakai yang warna merah yang sebelah kanan, subjeknya misalkan I, saya ambil I. Sudah, tinggal lanjutkan aja dengan pola yang sudah saya lingkari ini. Ya, yang sudah saya lingkari ini. Jadi, I go to school every day. Boleh ya, terserah. Mau I go to the supermarket every day misalnya, atau I go hiking, boleh. Yang penting verb 1. Oke. Nah, misalnya Anton, misalkan saya bisa Anton buat contoh. Mau pakai yang mana? You can use misalkan he, boleh silakan. Tapi biar mudah saya sudah menyiapkan verbnya. Maka misalkan menjadi kalau yang sebelah kiri yang warna biru, jangan lupa nanti kalian harus menambah apa? S atau ES. Cukup karena go, maka dia ditambah dengan goes. He goes to school every day. Ya, karena berakhiran dengan O itu ditambahi dengan ES. Kalau yang sleep, nah cukup ditambah sleeps. Nah, study ini karena he, she, it, nanti Y-nya diganti I dulu, baru ditambah dengan ES. Studies. Khusus yang subjek yang berwarna biru atau he, she, it. Dari sini bisa dipahami? Paham. Oke, sekarang Putri buat kalimat. Ini sudah subjeknya, monggo milih yang mana, terus mau pakai verb yang mana, bebas. Mau negatif, berarti kalau negatif yang merah ini nanti menggunakan do not ya. Nah, ini ke merah ini nanti. Kalau yang negatif yang he, she, it, maka nanti does not ini ke yang biru ini ya. Jadi ini kalau misalnya negatif, maka menjadi he doesn't go to school misalkan, boleh. He doesn't sleep, boleh. Kalau sudah ada does, maka sleepnya nanti S-nya tidak perlu ditambah lagi, karena yang ditambah SES hanya ketika itu positif. Monggo, yuk dicoba ya. Putri boleh mencoba mau pakai Iya, yang Kak. mana? Come on. Mau pakai yang Langsung aja nggak apa-apa, langsung bilang aja. he goes to work every day. Very good. He goes to work every day. Very good job. Monggo, Intan Rizkiono, please. Intan? Intan, can you hear me? Intan, can you hear me? Okay. Lanjut, Akil. Please, Akil. Can you try, please? He doesn't study. He doesn't study. Okay. He doesn't study. Very good. Next, Muhammad Ferdi Maulana. Okay, please, Muhammad Ferdi Maulana. She does sleep tonight. Oke, kalau mau pakai das harusnya negatif ya Mas Ardi ya, Mas Ardi ya. Oh,
Ya, jadi ini kan Mr. Irul tadi sudah bilang di sini kalau yang positif tidak perlu das ya. Jadi kalau yang das itu dia nanti kalau negatif ada not-nya. Misalnya she doesn't ya does not itu boleh disingkat she doesn't sleep ya. She doesn't sleep every day misalnya atau she doesn't sleep well boleh. Oke, coba lagi Mas Ferdi. She does sleep. Iya, Pak. Ada negatifnya. Kalau pakai does kan Does. ada does not. Iya, jadi does not. Jangan ditinggal not-nya ya. Does Coba not. lagi. She does not sleep tonight. Every day. Ya, kalau tonight mungkin belum ya, nanti akan datang itu. Sekarang yang masih kebiasaan sehari-hari ya. Modifikasi yang kita bahas hari ini adalah membantu kita untuk memahami yang konteks sederhana dulu. Oke, next. She doesn't sleep atau she does not sleep every morning misalnya, every morning. Oke, cool. Terima kasih. Next, silakan. Berikutnya ke Misbahul Ulum, silakan. Misbahul Ulum, can you try? Gak apa-apa, Mas. Ayo, Mas Misbahul, ini di mikrofonnya dibuka dulu, Mas. Oke. Ini masih membeku ya. Oke. Kalau yang nanti ini oke, next. Intan Permatasari, can you try please? Yes, Mister. Yes. Coba Intan. I do study at Pakusari, at SMA Pakusari. Ngapain pakai do? Yo, saya tanya dulu, saya dulu tanya. Kalau pakai I ya, maksudnya ini saya panah ini kalau negatif Intan. Jadi kalau do, does not itu kalau misalnya negatif ya. Nah, ini misal ya. Misalnya saya ini oke, habis ini kita akan belajar menggunakan ini ya. Misalnya ini saya bermain game ya. Nanti di sini ada kode 13858. Nah, misalnya ini saya mulai short answer ya misalnya. Nah, ini saya sudah gabung kan di sini menggunakan ini. Nah, flash point saya sudah gabung nih ya dengan kode yang tadi. Nah, ini saya misalnya ya, ini contoh nih. Biar bisa nggak melihat share screen saya? Oh, belum ya. Sebentar, saya coba share screen-nya saya buat yang lebih luas. Nah, bisa melihat ini ya, Intan dan semuanya. Can you see this? Bisa ya? Halo? Bisa melihat screen saya? Bisa ya? Nah, ini contoh kalau nanti kita akan bermain game ya di sini ya, dengan menggunakan kode tadi. Nah, misalnya, kan kita tadi mintanya hanya di sini ya. Maka misalnya, kamu buat contoh, kan terserah saya ya. Saya bisa nulis he misalnya. Kalau positif langsung aja he goes ya, he goes to school. Kenapa aturannya? Di mana aturannya tadi? Di sini aturannya kan di sini kan he see it tadi. Kalau positif dia ditambah dengan ses kan. Kalau negatif baru ada misalkan he see it menggunakan does not. Oke. Jadi kita sesuaikan dengan ini dan bebas. Ini saya sudah bermain game. Nah, ini contoh yang akan saya tulis ya di saya. Jadi misalkan he goes to school every day. Nah, ini contoh. Kedua misalkan saya buat they ya. They don't, karena negatif they don't sleep. Kenapa kok bisa they don't sleep? Nah, ini bisa lihat menjadi panduannya di sini.
Nah, sebelah kiri ini I, you, we, they. Nanti kalau negatif dia menggunakan do not ya. Kalau negatif, nah, baru diikuti go-nya, sleep-nya, study-nya terserah kalian. Oke, nah ini contoh saya lanjutkan untuk bermain tadi. Misalnya they don't sleep every morning ya, misalkan every morning. Oke, every morning. Kita submit sudah ya. Oke, nah ini jadinya sudah dikirim seperti itu ya. Nah kita coba lihat jawabannya di punya Mr. Iro. Akan cek jawabannya. So, di sini ya, dan siapa yang sudah menjawab. Nah ini ya, akhirnya muncullah Mr. Iro jawab, he goes to school every day. They don't sleep every morning. Oke? Baik, ayo kita bermain. Silakan kalian minimize HP-nya. Nah, caranya bagaimana? Masuk ke class point. Nah, caranya silahkan ikuti ini ya, petunjuknya. Seperti ini. Nah, kalian pertama silahkan di HP kalian itu, nah, diklik ya, class point ini di judul ini di class point. Coba di HP-nya di minimize dulu animasinya sambil mendengarkan saya. Kalau yang pakai HP ya, kalau yang menggunakan laptop bisa di minimize. Class point sudah sampai sini anak-anak. Nah nanti class point apps ini kalian enter ya. Oke. Nah karena Mr. Iro sudah, mungkin saya coba keluar dulu ya. Nah nanti kalau kalau kita keluar, nah kayak gini nanti ya. Setelah tadi kalian klik, ada kasih nama kalian sendiri, misalnya Irul Anwar ya, biar saya tahu juga saya menjawab. Class code-nya dimasukkan, class code-nya. Class code-nya berapa Mr. Irul? Oke, saya dikte ya. Class code-nya 13858. 13858. Silakan dimasukkan 13858 di ini tadi ya, kalau yang di HP 13858 and join ya. Nah, nanti ketika join maka kalian akan muncul di situ, ada tulisan di situ seperti ini. Oke, sudah ada 6 ini ya yang bergabung ya. Siapa saja yang sudah bergabung berhasil? Ada Akil, Salsabila Nur, ada Enverdi Maulana, Rian Rizky, saya sendiri, dan Intan Permatasari. Nah, yang lain silahkan bisa dicoba ya. Ini ada Firnika dan sepertinya memang belajar itu harus. Nah, mungkin Salsabila bisa coba. Salsabila, can you hear me? Yes, sir. Oke, Salsabila boleh tahu kelas berapa? Kelas 11. Oke, thank you, good job. Thank you ya untuk bergabung ya. Jadi memang program ini adalah program belajar yang memang didedikasikan untuk kita biar mudah belajar bahasa Inggris seperti apa, dan setiap pertemuan itu bisa dilihat ya di pertemuan pertama sampai berapa nanti situ. Oke. Nah, monggo Salsabila bisa bergabung di permainan kita ya. Di mana di kode ini ya. Nah, ini kalau bisa nggak minimize dari HP-nya dulu, Salsabila. Caranya ya tetap bisa mendengarkan MST, nanti di Google di search ya. Di search caranya bagaimana? Yang baru gabung silakan ketik ini ya. Ketik class point ya, misalkan ini di HP kalian, ketik class code ya, class code. Nah, ini ada class point namanya, kalian klik saja. Nah, nanti akan muncul. Nah, karena saya sudah bergabung ya, nanti kalian kalau belum bergabung tinggal masukkan kodenya 13858. Oke, mudah-mudahan bisa bergabung semua sehingga kita bisa lebih menyenangkan. Oke, kita lihat siapa yang sudah bergabung. Oke, sudah ada 7 orang.
Oke, Salsabila, thank you. Nah, mungkin Astrid bisa dengar saya, Astrid. Astrid, can you hear me? Coding Pak, bentar. Oke, siap. Pokoknya dicoba ya. Oke. Saya akan mulai ya. Jadi caranya kalian bagaimana? Silakan kalian buat kalimat, terserah ya, subjeknya mau pakai yang sebelah kiri, he see it, tetapi dengan aturan kalau he see it, maka hati-hati, kalau positif dia nanti menjadi goes, sleeps, studies gitu ya, studies. Nah ini y-nya diganti i dulu baru jadi gs, studies. Kalau misalnya yang are you day positif, tidak perlu menggunakan penambahan apapun, maka menjadi I go, you go, we go, dan seterusnya. Kalau negatif boleh. Nah kalau he see it menggunakan does not. Lanjutannya monggo terserah kalian. Yang penting masih berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Oke, kita mulai ya dari sekarang. Silakan dicoba. Oke, silakan ada kolom. Ya, saya juga akan mencoba. Nah ini kolomnya akan seperti ini. Silakan kamu sambil melihat rumus itu sambil menuliskan di sini. Terserah subjeknya. Brother, my brother itu sebenarnya sama dengan he. Saya buat my brother misalnya. My brother atau he doesn't go to market. Market itu pasar ya. Go to traditional market every week misalnya ya. My brother, he doesn't go to traditional market every week. Nah ini contoh saya ya, sudah boleh satu, boleh dua, misalkan dengan positif satu boleh, misalnya I always, ini nggak usah ditambah es, I always study Saturday, misalnya ya, Saturday. Kita submit deh, ting gitu ya. Oke, kita lihat siapa yang sudah mengumpulkan. Nah, oke. Nah, ini sudah mengumpulkan masalah ya, ditunggu yang lain. Ini ada 8 atau 7 ya dengan saya tadi. Nah, ini he studies every night for exams. Oke, nah Astrid. Nah, Astrid, kira-kira kalau pakai I, pakai S, betul nggak Astrid? Astrid, can you hear me? Oke, Astrid. Nah, jadi monggo. Jadi nanti kita akan cek ya di sini ya. Kita tunggu dulu sampai 8 orang. Oke, they don't bring a dictionary, it doesn't come to school. Oke, thank you Salsabila. Oke, kita menunggu yang lain. Masih kita tunggu ya. Nanti kita akan lihat dari situ, kita akan belajar nih kesalahan-kesalahan seperti apa ya. Oke, Lian Rizky sudah mengucapkan thank you ya. Intan masih belum ya, Intan. Coba saya cek ini ya. Jawaban. Kalau Pramudia Putri bisa gabung di kelas gue? Bisa, Pak. Belum masuk tapi ya, kayaknya ya. Sudah masuk. Okay, cool. Thank you. Right. Silakan, you can try, you can try. Okay, cool. Right, cool. Nah, we're gonna share. Nah, siapa yang ini ya? Ada he studies every night. Okay, very good. He loves to play volleyball. He doesn't study at home. Okay. Nah, seperti itulah cara memodifikasi verb modification. Right? Nah, kita coba tutup dulu ya. Yang lain mungkin terlambat mengumpulkan. It's okay. Habis ini kita akan bermain kembali. Kita close ya. Nah, kita review ya. Kita review tadi ya. 1 menit. Kita review dulu.
Lupa ya. Hold on minutes. Jadi tadi sebentar kita akan melihat ya yang sudah di-save tadi. Apakah kita bisa ambil ya? Sepertinya belum kita ke slideshow ya. Dicoba lagi ya, karena tadi ternyata belum masuk ke slide kita sehingga kita belum bisa bahas. Oke, you can try again. Silakan. Oh ini ya, thank you. Saya akan masukkan ke insert result as a slide. Nah, ini oke. Kita akan bahas di sini. Oke, look at this. We're gonna start from Mas Rizky ya. Very good, Mas Rizky. You really careful. Jadi sudah ada studies yang ditambahkan di situ. Nah, Astrid, can you hear me, Astrid? Ya, Pak. Ya, Astrid, mau dikoreksi kira-kira studinya betul atau salah? Kalau kalau ada he, she, and it ya di mana tadi? Di tabel Mr. Irul yang tadi ya. Di tabel di atasnya ya. Ini chartnya. Nah, ini penting ya dipahami bahwa untuk penambahan SES di sini, you have to be very careful. Saya sudah membuat panah tadi berbeda ya. Di sini adalah he and she and it. Sedangkan untuk warna yang berbeda saya buat tanpa ya. Jadi kalau yang tambahan SES, kalau yang verb 1 asli saja tanpa penambahan nanti ada di sini I, you, we, and they. Oke, Astrid, can you hear me? Nah, berarti punya Astrid harusnya tidak perlu apa? Tidak perlu ada penambahan ES, artinya study. Bisa dipahami, Astrid? Ya, Pak. Oke, next. Akil ya, kita lihat C-nya sudah ada goes, yes, very good. Ada 4 ini bahkan ya, contohnya keren ya. We go to the park, okay, cool, we go to the park. He doesn't sleep. Nah, ini yang menjadi last night. Nah, Astrid hati-hati ya. Kita di sini masih membahas apa? Sekarang ya. Kan kita belum verb modifikasi yang kita bahas hari ini masih berbentuk sekarang. Nah, kalau last night itu sudah nanti akan we're gonna go here ya. Kita akan ke past nanti, oke? Okay? Nah, jadi untuk last night, kalau he doesn't sleep-nya udah bener. Cuman last night-nya yang salah. Kalau misalnya he doesn't sleep, misalnya every morning, oke? Okay? Nah, misalkan every morning itu masih reliable, ya, masih good. Nah, yang berikutnya she doesn't study, oke, okay, very good, sudah ya. Next, kita mencoba ke pekerjaannya Mas Ferdi ya. Oke, Mas Ferdi, di sini ada he doesn't study at home now, oke, very good. Sudah benar Mas ya. Salsa, they don't bring a dictionary. Okay, he doesn't come to school. Very good. Berikutnya di sini tidak bisa melihat di sini ya. Oke, coba kita ini. Nah, ini Pramudia. He loves to play. Okay, very good. Sudah benar ya. Nah, yang terakhir ini yang kita punyanya saya sendiri. Nah, ini contohnya ya. Oke, ada pertanyaan dari yang sudah kita praktekkan di sini. Any question, everybody? Oke, kalau belum, saya belum puas ya. Belum puas karena belum mencoba semua. Oke, kita akan coba lagi ya. Hati-hati, saya berharap semuanya sudah betul semua ya. Silakan buat kembali contoh yang berbeda dari tadi. Hati-hati, penambahan SES sama keterangan waktunya harus sesuaikan. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan klik lagi. Yang belum bergabung silakan ketik kelas code-nya dengan kode 13858 ya. Oke, we're gonna start it. Oke, silakan. Saya akan restart. Oke, dimulai dari sekarang. Come on. Oke, saya juga di sini ya. Saya akan membuat juga. Yang baru bergabung juga bisa silakan bermain game juga dengan cara ketik di Google ya, search engine yang mungkin baru bergabung, terutama teman-teman yang mungkin ya ingin melatih verb modification yang selama ini sometimes we easily forget
how to use the correct verb modification. Oke, kita akan bermain. Jadi di kelas code-nya diketik 13858 nanti akan muncul seperti ini. Contohnya yang lain ya, jangan hanya I saja, bisa yang lain. On, we don't itu sama dengan we do not ya, boleh disingkat ya, we do not study ya. Di weekend untuk santai dulu misalnya, ini contoh ya. Oke, yang lain bisa contoh positif juga, misalnya my teacher, kalau teachernya tidak ada S-nya berarti dia sama dengan she atau he ya, berarti ada penambahan nanti. My teacher goes to Bali for holiday. Nah, contoh ya. Kita submit, nah kita akan lihat sekarang berapa yang sudah mengumpulkan ya. This. Nah, Rian ya, he goes to school every morning. Oke. Yang lain ditunggu. Come on. Ya, yang lain ditunggu. Would you please to write down your answer? Okay, thank you Akil. She doesn't eat. Akil bermain aman kayaknya ya. Jadi tidak ada keterangan waktunya. She doesn't eat. Aja Pak, yang penting benar dulu. Oke. I don't go to school today. Right. She doesn't swim every morning. Thank you, Putri. Okay. Mas Ferdi juga lengkap ini. She doesn't go to the zoo every week. I go to grandmother's house. Rudy sleeps at my home every week. Okay. Elsa, thank you. I eat my breakfast. She goes to supermarket. Right. Nah, inilah penggunaan. Oke, Astrid, I eat every day. Ya, sudah benarnya. Thank you. Saya rasa sudah cukup untuk yang simple present. I close submission. Saya akan tutup submissionnya. And I would like to insert the result as a slide. Ya. Nah, ini adalah jawaban-jawaban kalian dan semuanya perfect. Well done, everybody. I love it. Perfect. Okay, cool. Ini juga sudah perfect. Well done. Okay. Okay. Baik, sekarang kita akan bermain sedikit lagi. Mungkin waktunya 1 menit, kita akan lihat. Oke, masih ada waktu sekitar 15 menit. Good job. Oke, ada pertanyaan dari sini? Any questions? Ada pertanyaan dulu, mungkin saya kasih waktu. Paham ya? Jadi intinya adalah verb modification yang kita pelajari ya. Kuncinya adalah kalian paham ini nanti, maka yang lain akan mudah ya. 1, ini kan 2, 3, 4 ya untuk present. Nanti untuk past juga ada 4 ya. Jadi ada 1, 2, 3 dan 4. Untuk kategori jenis future juga ada 4, 1, 2, 3 dan 4. Nah, dari masing-masing nomor ini, nomor 1 ke bawah misalnya, polanya lihat ya, you can see this, polanya sederhana semua ya. Sesama nomor 1, kalau itu sekarang misalnya, polanya masih verb 1 ya. Kalau itu verb 2 ya, polanya juga menggunakan pola yang sederhana yaitu verb 2. Kalau negatif nanti tinggal dikasih did not dulu, kembali ke verb 1. Nah, kalau future, polanya juga sama ya, yaitu hanya will verb 1. Okay, that's it. Nah, berikutnya, untuk yang pola sesama nomor 2, mulai dari present sama ke bawah, semuanya sama, yaitu menggunakan verb ing ya. Jadi mulai dari present mau past mau future, semuanya menggunakan verb ing. Nah, pola-pola ini sama ya. Yang membedakan adalah to be-nya saja ya. Is and are, apakah was were, tergantung dari waktunya. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan bermain dengan kita akan bermain dengan modifikasi yang lain. Oke. Apa ini sekarang yang kita akan modifikasi? Kalau tadi sudah simple present-nya udah lulus ya, ibaratnya udah SKE kompetensinya sudah
Mantap ya. Oke. Nah, sekarang kita akan ke kompetensi yang kedua, yaitu dengan menggunakan simple past dengan menggunakan verb yang sama. Nah, di sini yang berbeda adalah kalau tadi di present itu kan kalau he see it kan harus ada penambahan s ya. Sedangkan yang di sini kalau yang simple past sama ya, all subject. Nah, ini di sini saya tuliskan ya, all subject sama ya. Tidak ada perubahan ditambah ses. Maka nanti all subjectnya menggunakan verb 2 ya. Kalau itu positif. Nah, kalau negatif nanti cukup dikasih did, didn't atau did not, dikasih verb 1 ya. Baik, siap? Kita menuju ke past. Are you ready everybody? Halo? Are you ready everyone? Yes. Oke, kita lanjut ke simple past ya. Jadi sekali lagi berarti nanti kalau simple past kan verb 2 Mr. Irul. Gimana ini go-nya? Maka cari verb 2-nya. Go apa? Menjadi when ya. Sleep-nya menjadi slept tambah ed ya. Study-nya I-nya diganti study-nya diganti i dulu tambah ed setelah itu ya, seperti yang tadi. Kalau ditambah es ya simple present, kalau yang ini studied. Okay, so we're gonna start now. Yuk, silakan dimulai dari sekarang. Oke, saya akan coba juga. Karena ini lampau, bisa kalian buat yesterday, last night, boleh ya. Atau last week, last year, 2 years ago, boleh ya. Misalnya, ini dibagi deh. Didn't. Did. Nanti kalau disingkat menjadi yesterday morning. Misalnya, yes. Ini contoh saya. Okay, and you can see. Right. Then, so we're gonna see the words, everybody. Oke, siapa yang sudah mengumpulkan kira-kira? Oke, masih belum ada ya. Masih menulis ini sepertinya. Jadi sekali lagi yang mungkin siswa yang belum yang bergabung ini, yang sudah bergabung ada Akil, Salsabila, Swedi, Rian, dan yang mungkin mau coba ikut bermain. Mungkin ini saya thank you so much ini kayaknya Ibu Zaida dan Ibu Triasi ya. Okay, I'm so glad you both can come and join together with our. Oh, Bu Kristi juga. Halo. Iya. Okay, Ya. thank you. Jadi, You welcome. Guru, Asik. you can join our game if you want. Caranya silakan di Google Search Engine-nya, di minimize dulu MS Teams-nya, terus di Google klik class code ya, class code-nya diklik, terus dimasukkan kodenya 13858. Jadi Bapak Ibu guru juga bisa menyemangati adik-adik kita ya, we can fun, we can learn together. Nanti akan masuk ke. Sorry, Mr. Guru, like I'm late. Yeah, it's fine. I'm glad. I'm okay. At least you are free. You don't have something to do. You can join with our friend. If I have a chance, I will join it. Okay. Thank you so much, Bu Zaida. Jadi ada ditemani ya, Bapak Ibu guru. Jadi harusnya lebih semangat ini ya, adik-adik. Putri Asih. Putri Asih, Ya, Bu Zaida. Sorry. Putri Asih ya. Putri Asih. Saya kayaknya juga melihat Bu Zaida ya. Iya. Oke. Yeah. That is Miss Zaida. Thank you. Jadi monggo. Oke. 1,
Ya, sepertinya tadi ada, cuman mungkin karena kendala teknis. Oke, kita anak-anak kita coba cek ya. Silakan yang kita coba lihat how well you have sent your answer here. Oh, sorry. Ini sudah, oke, thank you. Ini Rian sudah mengirim jawaban. I ate fried chicken yesterday. Thank you so much. He did not. Oke, sekarang biar lebih asik ya sambil belajar. Rian, can you try to read yours? Bisa dibaca punyanya Rian sendiri sambil latihan pronunciation-nya. Rian, dicoba Rian, dibaca Rian. Saya, Pak. Ya, dibaca yang kamu tulis ini ya, yang kamu bisa lihat share screen-nya Mr. Ruru. Ini kan sudah kamu jawab. Silakan dibaca biar mulut kita juga melatih untuk mengucapkan ya. Kalau nulis sudah bisa, nah sekarang mengucapkan juga harus confident tuh ya. Come on. He ate fried chicken yesterday. He did not eat fried chicken yesterday. Alright, well done. Thank you. Now we go to Mas Ferdi Maulana. Okay, coba Mas Ferdi, can you try to read yours? Okay, Mr. Muklis did not go to Bali last night. Ini yang kedua salah wordnya lupa dihapus. Sudah bisa ngoreksi sendiri ya, oke. Ya. Jadi coba kalau dibetulkan, dibetulkan, pilih salah satu aja ya, jangan dua-duanya ya. Tapi kayaknya kalau tadi lupa ya, Mr. Iru ya. Iya, Kalau lupa gak dihapus. slip itu nggak pakai ed ya, pakai slap ya, karena irregular. Jadi sekali lagi untuk yang slip itu slept, bukan pakai ed ya. Ini ya, jadi verb 2-nya sleep, oke. Itu slept, oke. Sleep, slept. Oke. Silakan Mas, bisa dicoba lagi, dibaca Mas tadi. He went at my home last night. Oke, he went ya at my home. Jadi sleptnya udah dibuang sekalian ya. Oke, Ya. thank you. Mbak Akil, can you try to read yours, Mbak Akil? He went to the supermarket. He didn't go to Okay. Tokyo last week. Okay, and then monggo Pramuditya, Pramuditya bisa, Putri bisa dibaca, bisa dibenerin. Kira-kira ada yang salah nggak tuh? Putri. Tadinya Ada satunya harusnya pakai apa? pakai belakangnya Dua, ada kan? S. Iya, verb 2. Studied ya. Jadi kan Kita kalau yang ini tadi sudah di simple present. Nah, yang ini semuanya dilihat punya teman-temannya. Oke, dibaca dulu berarti I studied at last night. Studied apa dulu ya? Mungkin lebih sempurna nanti menjadi I studied English last night. Oke, coba punya Astrid, dibaca Astrid. I went to the cinema yesterday. Oke. Here, Salsa, please. Salsa, can you try to read yours? Halo, Salsa, can you hear me? Yes, sir. Gak Oke. sampean cukup toh Mas, anu nih sertifikatnya Mas. Gak situ Can sampean you cukup try to read? Salsa, sertifikatnya. She studied English last night. Itu typo, oke. Pak. Kira-kira ada yang salah nggak, Salsa? Iya, itu harusnya studied. Yes, very good. She studied English last night. Terus yang berikutnya? I ate banana 5 minutes ago. Alright, thank you. Jadi saya akan mencoba membetulkan ya di sini. Look at this. Nah, ini tadi yang kesalahan dari Pramuditya Putri ya. Dia lupa gitu ya. Oke, Supri studied. Alright, studied gitu ya. And di situ juga punyanya ya studies ini ya juga diganti menjadi kedua ya. Oke, saya rasa Loh, Anda sampean cukup sedikit saja. sertifikat kan? So I think you have done your best so far. Okay, any question everybody? Adakah yang mau Ditokne pisan wis piye lek takok. jadi kita Alah takok ini- di Google. Kayak wis Oke. kalau di fotokopi. Timbang bola balik.
Oke, thank you. Ya, jadi ada pertanyaan? Oke, jadi kuncinya adalah permainan dari verb modification itu kalau kita buat di sini, maka nanti kemanapun kita pergi, maka kalian punya fondasi yang kuat. So, today kita masih berada di dua ini ya. Dari kemarin kita belajar tentang part of speech. Nah, sekarang sudah sampai di pembelajaran sebentar ya. Nah, ini ya. Jadi berarti kita sudah tuntas ya di dua ini. Nah, nanti yang paling sulit adalah dua ini ya. 1, 2 ini yang paling sering dipakai, tetapi paling sering banyak anak-anak salah. Kenapa? Karena mereka modifikasinya yaitu ada yang ditambah SES, ya kan? Ada yang verb 2 terus berpindah ke verb 1. Nah, ini yang paling sering saya alami, anak-anak itu sering salah kalau membuat kalimat sendiri ya. Kalau yang lain, yang ini ya, yang lain itu yang saya tandai ini relatif lebih mudah karena hampir sama ya. Tapi kalau yang verb 1 yang ditambah SES itu memang perlu diperhatikan lebih. Oke, so hari ini silahkan kalian nanti pahami lagi ya. Jadi boleh ditanyakan kalau memang ada kekurangan ataupun yang belum paham ya. Sekali lagi ikuti terus dan praktek terus untuk menjadi sempurna. Jadi kalau boleh bisa kalian tulis sendiri kalimatnya terus kirim di MS Team di Hall of Rhythm. Nanti Mr. Irul sama guru-guru yang lain akan membantu untuk mengoreksinya. Nah, mudah-mudahan you have learned something dari pelajaran hari ini dan tidak terasa 1 jam kita sudah berlalu dengan cepat ya. Nah, mungkin di akhir pertemuan ada yang mau ditambahkan karena ini ada Bu Christine dan juga Ibu Triasik mungkin mau memberikan closing dulu. Nah, nanti akan bergantian ya. Jadi Bapak Ibu guru akan menemani kalian semua. Do you want to say something to Christine or to Christine first maybe? Yeah. Okay. Thank you for the time. So, when I wasting, the student learn about tenses, about the auxiliary, about be, about action verb related to the tenses. And Mr. Kaur is good and amazing. Yeah, giving instruction to the students how to make sentences related to tense from present tense, past tense, present future, by step by step. Okay, good. It is a good deal for students to explore their English. Thank you. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Thank you. Jadi Bu Christine juga memotivasi. Nanti juga Bu Christine yang lain juga ini. Oke, Bu Triasi, can you give motivation or things? Okay, thanks for your, thanks give me a chance. I think for all of the students must be practice because Mr. Koryu had explained it about tenses. I think without practice, I'm sure that the students cannot speak English fluently. So we must practice every day, every time, with your teachers, with your friends, with your family at home, etc. Yes, I think it is very good, Mr. Koirul. Thanks very much. Okay. Your spot for our students. Yeah. Right, thank you. Jadi apa yang kita alami sebagai guru itu inilah buktinya gitu ya. Karena di membumikan bahasa Inggris di Pakusari itu memang tidak mudah anak-anak. Makanya teman kalian yang belum ikut itu dimotivasi karena memang mereka tidak mau itu karena tidak membuka diri untuk mau berubah ya. Makanya ini yang hadir ini luar biasa. Jangan pernah putus asa. Pokoknya ikuti aja. Sabtu itu ikuti terus. Pasti kalian akan mendapatkan sesuatu dan you know what, it will give you more benefit at the end of the day. Betul ya, Putri Asih? Practice, must be practice every time. Yeah, exactly. Jadi time to practice itu tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Apa yang kita pelajari di teori itu prakteknya tentu lebih utama. Nah, saya biasanya itu sering dengar lagu bahasa Inggris itu, makanya penting ya. Ini contoh ya. Ini lagu yang saya siapkan untuk kalian hari ini sebagai ending. Saya biasanya sering kali
mendengarkan lagu dan juga mendengarkan YouTube itu untuk kosakata dan pronunciation. Teori dari buku, prakteknya dari dengerin dan juga dari melihat ataupun speak with your friends. Nah, ini terakhir, yuk kita dengerin sambil menikmati lagu sebelum kita tutup ya. Oke, here we go. Judulnya adalah dengar suaranya? Yep. Yeah. Can you listen the voice? Oh, sorry, the sound. I don't hear the Not sound. yet. Okay, hold on minutes. Kalau belum, Not yet. berarti ada yang keliru tadi. Oke, anak-anak bisa kita ikuti ya. Kalian di dalam hati bisa ikutin. Cari lagu-lagu yang nice to hear dan itu menjadi kosakata dan tambahan bagaimana cara spelling yang betul ya. Oke, can you hear that? Yes. Yeah. Cool. Okay. Yeah. Belajar kosakata dan juga pronunciation lagu-lagu. Sing me your favorite song. Translate for me as you go along, so I can better understand how you want to be loved, how you want to be loved. Mas Teguh nih. Living it up, you came in on a high tide, calling to caught all my fears, letting it go, this wild untried emotion, say it loud and say it clear, but you know we could talk from dusk till dawn, and everything in my world would make sense. Rewind the night, let's get lost from dusk till dawn. Positive in the perfect tense. Oke, jadi kalian di sini akan belajar banyak ya. Silakan nanti di YouTube-nya di English class.101.com. Nah, itulah cara saya bagaimana membiasakan saya belajar kosakata dan ini ya. Makanya listening song is good for you to practice more vocabulary and how to implement your vocabulary related to the song. Nanti akan kita berikan banyak-banyak ini ya sumber yang bisa kalian nikmati untuk mengkoneksikan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Intinya temukan cara yang kalian suka ya. Jadi mau games, mau song, mau apapun koneksikan ya. Jangan hanya bermain game tapi ambil kosakata yang bisa diambil. Mungkin itu untuk hari ini dan thank you so much and have a nice weekend baik Bu Christine, Bu Zaida dan semua yang hadir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Gino. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.